Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang procrastination. Jadi procrastination itu arti lainnya itu adalah delay atau menunda sesuatu yang semestinya kita kerjakan. Nah, dalam istilah psikologi, procrastination itu artinya adalah mengubah pekerjaan yang penting dan berganti dengan pekerjaan yang tidak terlalu penting, sehingga pekerjaan yang penting ini tertunda berlarut-larut. Dulu saya pernah ikut mata kuliah statistik, ya. Terus terang, saya paling tidak suka dapat PR atau homework statistik ini, sehingga pada saat sampai ke rumah saya biarkan saja itu PR. Dampaknya adalah saya resah sampai berhari-hari. Kenapa? Karena kepikiran terus. Naturalnya setiap manusia itu punya rasa pada saat dia punya kewajiban, mestinya dia segera tuntaskan. Nah, hari pertama saya tidak sentuh itu PR. Datang teman saya ngajak jalan. Akhirnya prioritas jadi tersingkirkan. Saya ikut jalan. 4 jam mungkin. Akhirnya PR itu tertunda 4 jam. Sebenarnya selama 4 jam itu saya resah. Karena masih ada tugas yang belum selesai. Bayangkan kalau misalkan hari pertama, kedua, ketiga, keempat Anda tunda. Berarti Anda membiarkan 4 hari resah karena belum menuntaskan PR tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan procrastination. Sesuatu yang delay sehingga pekerjaan prioritas itu bergeser oleh pekerjaan yang tidak terlalu penting sebenarnya. Saat ini juga saya suka mengalami hal tersebut. Misalkan, pagi-pagi saya harus menulis jurnal. 1 paragraf. Tiba-tiba dari bawah rumah saya ke atas, saya melihat, oh ada kolam ikan. Dalam hati kayaknya bagus nih. Kalau misalkan pipanya saya ganti dengan bambu. Akhirnya, saya tidak menyelesaikan 1 paragraf jurnal itu. Saya memberesin bambu di kolam ikan. Ya, dan itu terus-terus keenakan. Sehingga 1 paragraf jurnal itu yang mestinya saya selesaikan dalam setengah jam, itu bisa membuat saya resah dalam waktu 4 hari. Karena tidak menuntaskan pekerjaan itu dengan benar. Nah, inilah yang disebut dengan procrastination. Jadi, prinsipnya pada saat Anda memperoleh tugas yang banyak, maka segera saat itu juga dituntaskan. Sehingga Anda tidak membiarkan waktu Anda itu cemas. Ya. Saya punya putri, namanya Bianca dan Bintang. Dulu mereka sekolah di full day school gitu ya. Berangkat jam 7, pulang jam 6. Kadang-kadang mereka bubar jam 4, kemudian sampai jam 5 mereka mengerjakan PR. Pada saat situasi seperti itu, malamnya mereka akan lebih produktif. Jadi kita bisa bermain dengan tenang. Tetapi pada saat PR tersebut dibawa ke rumah, kadang-kadang sampai rumah lapar, makan, kemudian ditunda lagi sampai jam 7, ditunda lagi sampai jam 8, ditunda sampai jam 9, akhirnya ditunda sampai jam 10. Pada saat mepet waktunya mereka stres, lalu menangis. Nah, itu dampak yang kurang baik pada saat kita menunda pekerjaan. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi procrastination ini? Caranya adalah memaksakan. Pada saat kita memperoleh tugas, paksakan. Memang dipaksa itu nggak enak, tetapi tidak enaknya paling hanya 10 menit. Pada saat setelah mencapai menit ke-11, 12, dan seterusnya, kita enjoy dengan pekerjaan tersebut. Sampai tuntas enak. Setelah itu aktivitas dijamin pasti lebih nyaman, karena tidak ada beban yang belum terselesaikan. Nah, kemudian yang kedua, ada satu metode yang menarik. Jadi kita buat interval waktu. Saya dapat tugas jam 10. Jam 10:15 saya harus menyelesaikan. Kita buat interval waktu. Saya harus start jam 10:30. Kita bikin harapan-harapan selama 20 menit, 20 menit, 20 menit gitu ya. Oh, kalau saya mulai dari sekarang, 20 menit kemudian saya bisa mencicipi snack 5 menit. Ya. Kemudian terusin lagi. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Jadi, pada saat Anda stres,
akan memulai suatu pekerjaan, ada inspirasi atau ada motivasi. Oh, 20 menit lagi saya bisa makan snack nih. Kerjakan, ketemu 20 menit. Terus sampai pekerjaan itu tuntas. Nah, problem semacam ini juga dialami oleh anak-anak yang sedang mengerjakan pekerjaan online. Coba, kalau sekiranya seorang anak menunda pekerjaannya, maka secara otomatis akan banyak waktu yang terganggu. Coba kalau misalkan Bianca mengerjakan pekerjaan langsung dikerjakan, maka setelah itu tenang. Tetapi kalau pekerjaan itu ditunda, maka jam-jam Bianca itu juga akan terganggu oleh ibunya. Bianca, have you finished your work? Berapa kali ibunya menanyakan hal tersebut, sehingga waktunya tidak produktif. Gitu. Oleh sebab itu, inilah metode yang tepat untuk mengantisipasi procrastination. Jadi buatlah sebuah harapan-harapan atau target-target setiap 20 menit sampai tugas itu selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.